Amerika Serikat resmi nyatakan perang terhadap Iran, Rusia angkat bicara, dunia terancam Perang Dunia Ketiga. Dalam sebuah langkah yang menggemparkan dunia, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Republik Islam Iran. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, dalam pidato darurat nasional yang disiarkan dari Gedung Putih pada Minggu pagi waktu setempat. Ini menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah geopolitik abad ke-21, dengan konsekuensi yang dapat mengguncang tatanan dunia secara luas. Pernyataan perang ini bukan hanya menjadi titik balik hubungan Amerika-Iran, tetapi juga menyulut reaksi keras dari berbagai kekuatan besar dunia, termasuk Rusia yang memperingatkan potensi bencana global. Dalam waktu kurang dari 12 jam setelah pengumuman tersebut, dunia berubah menjadi panggung siaga perang. Awal dari eskalasi ini bermula dari serangan mematikan terhadap konvoi diplomatik Amerika Serikat di wilayah Basra, Irak, pada 19 Juni 2025. Serangan tersebut menewaskan 3 pejabat tinggi Pentagon dan 2 duta besar dari negara sekutu Eropa. Amerika Serikat, melalui CIA dan Pentagon, menyatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh kelompok milisi Syiah yang didukung penuh oleh Iran. Laporan intelijen yang diklasifikasikan namun bocor ke media menyebutkan bahwa perintah serangan diberikan langsung oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC. Iran sendiri membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai rekayasa politik untuk menciptakan legitimasi perang. Namun, Gedung Putih menolak pembelaan Iran. Presiden Trump segera menggelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional dan menetapkan bahwa Iran telah melanggar batas merah Amerika. Dalam pidatonya yang berlangsung selama 11 menit, Presiden Trump dengan nada penuh amarah menyampaikan, "Iran tidak hanya menyerang kepentingan kami. Mereka membunuh warga negara kami, menyerang perwakilan diplomatik kami, dan menyulut api yang akan membakar dunia. Hari ini, saya menyatakan, secara resmi dan tanpa keraguan, bahwa Amerika Serikat berada dalam kondisi perang terhadap Republik Islam Iran." Trump menambahkan bahwa kekuatan penuh militer Amerika telah diarahkan untuk menghancurkan infrastruktur militer Iran, dan bahwa setiap negara yang membantu Iran akan dianggap sebagai musuh Amerika Serikat. Setelah pidato tersebut, Pentagon meluncurkan operasi militer yang diberi nama sandi, Iron Hammer, dimulai dengan serangan rudal Tomahawk dari kapal induk USS Gerald R. Ford di Teluk Persia ke sasaran-sasaran strategis di Iran, termasuk pangkalan udara di Qom, situs nuklir Natanz, dan markas besar IRGC di Teheran Selatan. Pemerintah Iran segera merespons dengan pidato balasan yang dibacakan langsung oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Ebrahim Raisi. Dalam pidato yang disiarkan dari bunker pertahanan bawah tanah, Khamenei menyatakan, "Amerika telah menunjukkan wajah aslinya, penjajah dan pemicu kehancuran. Kami tidak akan tunduk. Kami tidak akan bernegosiasi. Mereka menyerang kami, dan kami akan membalas. Hari ini, seluruh pangkalan militer Amerika di Timur Tengah telah menjadi target sah. Gerbang neraka akan dibuka dari jantung Persia." Iran juga mengumumkan mobilisasi penuh militer dan memerintahkan peluncuran sistem rudal balistik jarak menengah, termasuk Zolfaghar, Sejl, Fatah 2, serta sistem pertahanan udara Mutahhir, Bafar 373. Media pemerintah Iran menyiarkan gambar ribuan pasukan IRGC berbaris menuju garis depan dengan latar belakang bendera api dan spanduk bertuliskan, "Mati untuk Amerika." Salah satu peristiwa paling mencemaskan terjadi pada malam yang sama, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar konferensi pers mendadak dari Kremlin. Dengan wajah tegas, Putin memperingatkan bahwa langkah Amerika bisa membakar dunia. "Kami tidak akan tinggal diam jika sahabat dan mitra strategis kami, Iran, dijadikan target agresi sepihak oleh Washington. Ini bukan perang melawan terorisme. Ini kolonialisme baru. Rusia telah memulai reposisi kekuatan militer kami di kawasan dan akan menanggapi setiap ancaman terhadap stabilitas kawasan." Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi telah mengirimkan 2 kapal selam nuklir dan 3 kapal penjelajah rudal ke Laut Mediterania Timur. Sistem rudal S-500 juga dipindahkan ke pangkalan militer Rusia di Suriah. Armada udara Rusia, termasuk jet tempur Su-57 dan pembom strategis Tu-160, dilaporkan siaga penuh. Sementara Amerika dan Iran berada di ambang konfrontasi penuh, dunia internasional terpecah dua.
NATO secara umum menyatakan dukungan terhadap langkah Amerika, namun beberapa anggotanya seperti Jerman, Italia, dan Spanyol menyerukan penahanan diri dan mendorong diplomasi. Cina menyampaikan keprihatinan serius dan mengerahkan kapal-kapal militernya ke Laut Arab untuk melindungi kepentingan dagang. Uni Eropa menggelar pertemuan darurat di Brussels yang berakhir tanpa konsensus. Di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan menyuarakan kekhawatiran atas potensi meluasnya konflik ke kawasan Muslim. Sementara itu, Israel dan Arab Saudi mendukung penuh langkah Amerika, menyebutnya sebagai langkah berani untuk menghentikan terorisme yang disponsori negara. Efek domino dari pernyataan perang ini segera menghantam ekonomi global. Harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam 20 tahun, menyentuh $160 per barel. Bursa saham di New York, Tokyo, Hong Kong, dan Frankfurt mengalami crash harian terburuk sejak pandemi 2020. Nilai tukar dolar AS melonjak tajam terhadap mata uang negara berkembang. Di wilayah konflik, jutaan warga sipil Iran dan negara-negara tetangga mulai meninggalkan kota-kota besar menuju perbatasan. Otoritas lokal Iran mulai membuka ribuan bunker bawah tanah dan menyalakan sirene pertahanan sipil.